Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanku, pembelajaran 1. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Indonesia mempunyai pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Siapa sajakah mereka? Apa yang telah mereka perjuangkan? Sikap kepahlawanan seperti apa yang mereka miliki? Salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Sikap ini mempengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang mengangkat senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengemukakan pendapat. Banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kamu akan mengenal beberapa pahlawan nasional. Bagaimana perjuangan mereka, sikap apa yang mereka miliki, dan bagaimana strategi mereka dalam berjuang. Ayo kita cari tahu lebih lanjut. Berikut adalah pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Sikap kepahlawanan mereka tidak jauh berbeda dari sikap kepahlawanan yang dimiliki raja-raja pada masa Islam yang memerangi penjajah. Amatilah gambar berikut. Nah, di sini ada beberapa pahlawan-pahlawan nasional. Dari gambar pertama ada Cut Nyak Dien yang berasal dari Aceh. Gambar kedua ada Pangeran Antasari dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang ketiga ada Patimura dari Maluku. Selanjutnya yang keempat Silas Papare dari Papua. Berikutnya kelima Pangeran Diponegoro dari Yogyakarta. Keenam Dewi Sartika dari Jawa Barat. Ketujuh ada Sisinga Mangaraja dari Sumatera Utara. Ayo anak-anak, kita cari tahu masing-masing informasi dari pahlawan-pahlawan tersebut. Cut Nyak Dien adalah seorang wanita pahlawan nasional Indonesia dari Aceh yang berjuang melawan penjajahan Belanda pada masa Perang Aceh. Cut Nyak Dien bersama Teku Umar bertempur
bersama melawan Belanda. Namun, Tengku Umar gugur saat menyerang Meulaboh pada tanggal 11 Februari 1899, sehingga ia berjuang sendirian di pedalaman Meulaboh bersama pasukan kecilnya. Pahlawan nasional selanjutnya adalah Pangeran Antasari. Pangeran Antasari adalah seorang pahlawan nasional Indonesia. Ia adalah Sultan Banjar. Perang Banjar pecah saat Pangeran Antasari dengan 300 prajuritnya menyerang tambang batu bara milik Belanda di Pengaron. Pertempuran yang berkecamuk makin sengit antara pasukan Pangeran Antasari dengan pasukan Belanda, berlangsung terus di berbagai medan. Berkali-kali Belanda membujuk Pangeran Antasari untuk menyerah, namun dia tetap pada pendiriannya. Berikutnya adalah Silas Papare. Beliau adalah seorang pejuang penyatuan Irian Jaya atau Papua ke dalam wilayah Indonesia. Perkenalannya Samratulangi semakin menambah keyakinan ia bahwa Papua harus bebas dan bergabung dengan Republik Indonesia. Akhirnya ia mendirikan Partai Kemerdekaan Indonesia Irian atau PKII pada bulan Oktober 1945 di Yogyakarta. Ia mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta dalam rangka membantu pemerintah Republik Indonesia untuk memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Berikutnya adalah Kapiten Patimura. Kapiten Patimura adalah pahlawan dari Maluku. Beliau lahir pada tanggal 8 Juni 1783 dan meninggal pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura bangkit memimpin rakyat Maluku melawan kekejaman Belanda. Pihak Belanda menguasai perdagangan rempah-rempah di seluruh kepulauan Maluku. Rakyat diharuskan menjual hasil pertaniannya dengan sangat murah dan bahkan harus menyerahkan beberapa bahan pangan kepada Belanda. Pada tahun 1817, perlawanan rakyat Maluku yang dipimpin oleh Patimura berhasil merebut benteng Durstede di Saparua. Perlawanan Patimura meluas ke Ambon, Seram, dan tempat-tempat lainnya. Setelah berulang kali kalah melawan pasukan Patimura, Belanda akhirnya meminta bantuan pasukan dari Jakarta. Keadaan menjadi berbalik. Belanda makin kuat dan rakyat Maluku terdesak. Akhirnya Patimura tertangkap Belanda pada tanggal 16 Desember 1817. Patimura menjalani hukuman mati di tiang gantungan. Sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura. 1. Rela berkorban. Maksudnya berbuat apapun dilandasi rasa ikhlas tanpa mengharap pujian, imbalan pada orang lain maupun negara. 2. Kesatria. Maksudnya berani mengakui kesalahan bila salah, bertanggung jawab segala ucapan dan tindakan yang dilakukan. 3. Berjuang tanpa pamrih. Maksudnya selalu berbuat ikhlas. 4. Pemberani. Maksudnya pemberani dalam bidang kebenaran. 5. Pantang menyerah. Maksudnya tidak mudah putus asa, semua usaha pekerjaan harus berhasil. Kegagalan merupakan pelajaran diulang lagi sampai berhasil. 6. Berperilaku terpuji. Maksudnya segala tindakan perilaku tutur kata dapat dijadikan contoh orang lain. Sikap-sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh masyarakat sekitar. 1. Membantu tanpa pamrih dan ikhlas. 2. Berani membela kebenaran dan keadilan. 3.
rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 4. Jujur dan bertanggung jawab. 5. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan umum. 6. Memiliki rasa cinta tanah air dan pantang menyerah. 7. Bertindak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. 8. Memiliki jiwa pengabdian yang tinggi. Pattimura berjuang melawan penjajah Belanda supaya kekayaan alam Indonesia yang berupa rempah-rempah tidak dikuasai oleh mereka. Selain Pattimura, Indonesia memiliki pahlawan nasional lainnya, yaitu Bung Tomo. Perjuangan Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang. Karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional. Untuk mengenang jasa Bung Tomo, ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan, Surabaya. Salah satu peninggalan Bung Tomo adalah mobil. Mobil Bung Tomo berjenis Opel Kapiten. Mobil itu berwarna hitam dan menjadi koleksi Museum Tugu Pahlawan di Surabaya. Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion yang berada di dalam mobil. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Tahukah kamu bagaimana sifat cermin? Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Cermin cekung ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya sampai jarak jauh. Sekarang kamu akan melakukan percobaan tentang cermin. Siapkan peralatan berikut. Cermin cekung, bagian cembung, sendok atau spion. Cermin cekung, bagian cekungan, sendok. Cermin datar, dan lihatlah bayangan pada tiap cermin, lalu tulislah bayangan yang dihasilkan. Cermin datar. Bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar adalah 1. Bayangan yang terjadi sama besar dengan bendanya. 2. Bayangan yang terjadi sama tegak. 3. Jarak benda sama dengan jarak bayangan. 4. Bayangan cermin tertukar sisinya. Artinya bagian kanan benda, bagian kirinya. 5. Bayangan cermin merupakan bayangan semu. Artinya bayangan dapat ditangkap oleh layar. Sekarang cermin cekung. Bayangan yang dihasilkan, sifat bayangan pada cermin cembung selalu maya, tegak, dan diperkecil. Dan bayangan pada cermin cekung, bayangan yang dihasilkan, 1. Jika benda berada di ruang 1, maka bayangan berada di ruang 4. Sifat bayangannya adalah maya, tegak, dan diperbesar. 2. Jika benda berada di ruang 2, maka bayangan berada di ruang 3. Sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. 3. Jika benda berada di ruang 3, maka bayangan berada di ruang 2. Sifat bayangannya adalah nyata, terbalik, dan diperkecil. Mobil Bung Tomo mengingatkan kita akan perjuangannya. Kamu telah belajar tentang pahlawan-pahlawan nasional. Bagaimana perasaanmu? Tentu senang ya anak-anak. Anak-anak bisa meneladani sikap-sikap dari pahlawan-pahlawan nasional yang kita pelajari di atas tadi. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a bed.